selamat berjumpa kontekstual Bible reading. Ya, kita sekarang masuk di Wahyu pasal 12. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 12 dengan judul Perempuan dan Naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya, yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Pasal 12 Wahyu, pasal 13 dan sampai pasal yang ke-14 kita melihat ada selingan yang dimasukkan dalam penglihatan ini, dimulai dari ada 7 meterai, 7 sangkakala, dan nanti di pasal 15 ada 7 cawan murka Allah, dan ada di bagian-bagian tertentu ada selingan-selingan. Nah, ini kita melihat Wahyu 12 muncul satu selingan di mana ada perempuan, ada naga, dan ada keturunannya, dan anak laki-laki ini. Jadi kita pasti bisa menemukan ini amanat teks yang ada di sini yang utama. Tentu ada yang
lain, tapi kita lihat konteksnya, maka di sini kita melihat Yohanes tampak tanda besar di langit dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, yaitu apa yang dilihat oleh Yohanes di langit ini, di surga. Konteksnya ada di surga ini, perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan di bawah kakinya sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan penderitaan hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Dan perempuan ini kita melihat dia nanti lari suatu padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau sebelum ini kita lihat ada jumlah ini 1260 hari ya di pasal 11, dan itu 3,5 bulan, ya kita 3,5 tahun, 42 bulan. Ini yang muncul waktu durasinya disampaikan di Wahyu ini. Lalu ini gambaran apa? Ya, perempuan ini dari tanda-tanda ini, kiasan, gambaran-gambaran, simbol-simbol bahwa perempuan ini berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan lain-lain tanda-tanda begitu ditunjukkan. Nah, para peneliti ini melihat, karena ini masih berapa kontroversial, maka ada yang menekankan bahwa ini adalah Maria. Perempuan inilah Maria, karena dari Maria lah akan lahir Mesias, dan ini anak laki-laki itu, dan ini melahirkan. Ada gambaran tentang mengandung dan melahirkan. Lalu peneliti yang kedua mengatakan ini adalah Israel, karena lambang-lambang ini pernah dipakai ya oleh Yusuf, ya melihat matahari, bulan, dan 12 bintang, dan ini ya muncul Israel di situ. Dan banyak penafsir katakan perempuan ini adalah Israel, tapi yang lain, dan ini mulai abad ke-19 banyak yang menekankan ya gereja Tuhan, bahwa perempuan ini adalah gereja Tuhan, karena perempuan ini ada keturunannya, dan mereka diperangi keturunan-keturunan ini. Di ayat 17 katakan, marah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, memiliki kesaksian Yesus berarti ini orang-orang yang percaya. Kalau dia yang diperangi oleh naga itu, maka inilah gereja Tuhan. Maka yang nafsir ini, dia yakin bahwa perempuan itu nanti lari ke padang gurun, pada aniaya penderitaan besar itu dia diungsikan supaya tidak mengalami penderitaan yang besar. Ini dipelihara oleh Allah 1260 hari. Ini ya pasal 11 terlihat bahwa ini ada penyiksaan, aniaya yang besar itu. Lalu yang keempat, kalau kita melihat perempuan ini, yaitu Hawa. Hawalah yang melahirkan anak laki-laki. Di Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan Allah pada waktu
Adam setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kakinya. Jadi keturunan perempuan ini nanti muncul Mesias, Yesus Kristus. Inilah janji mesianis. Dan keturunan ular ini yang meremukkan kakinya. Ya, ini ada konflik besar antara perempuan dengan ular. Maka penafsir seringkali katakan ular tua sama dengan ular yang ada di Kejadian 3. Tapi kalau lihat konteks Kejadian 3, ular yang mana? Ular sebelum dikutuk oleh Allah atau ular setelah dikutuk oleh Allah? Ular yang sebelum dikutuk oleh Allah, jelas Kejadian 3 ayat 1 menjelaskan bahwa ular ini adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Kalau ular itu iblis, setan, apakah iblis itu dijadikan oleh Tuhan? Dan dari mana dia punya daya tipu, kreasi untuk menipu? Ya karena dia paling cerdik. Lalu kalau ular tua yang dimaksud di Wahyu di sini itu sama dengan ular yang di kitab Kejadian, maka ular yang mana? Ular yang Kejadian pasal 3 ayat 15 ini simbol. Ya, itu simbolik karena keturunan ular dan keturunan perempuan itu akan ada peperangan, permusuhan. Kalau keturunan ular itu ular-ular, apakah keturunan perempuan itu memusuhi ular yang sampai saat ini ada di sekitar kita? Tapi jelas ini simbol, berarti setelah dikutuk Tuhan, maka terjadilah peperangan antara keturunan perempuan dengan ular itu. Nah, berikutnya kita melihat bahwa data si naga itu jelas dikatakan bahwa naga itu memang setan, ya, setan, iblis, dan ada malaikat-malaikatnya. Di ayat 9, naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Dan di situ dilihat ada peperangan di surga. Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu dan pengikutnya. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini ada peperangan dan naga itu dikalahkan dan dilemparkan di bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka kita melihat ini, kita akan bisa menanyakan kapan iblis itu jatuh ke bumi. Ada yang meyakini sebelum kitab Kejadian, sebelum ada sesuatu, iblis sudah jatuh. Ada yang menafsir bahwa dia ada Lucifer yang ada di kitab Yeskiel 14 atau Yeskiel 42, itu Lucifer. Tapi lihat konteksnya, di mana dan kapan iblis jatuh ke bumi. Dan kitab Ayub pasal 1 dijelaskan, ya, iblis mau mencobai Ayub dan diizinkan Allah, dan itu dia selalu keliling di bumi ini untuk menyiksa, mencobai orang-orang yang takut Allah. Lalu kita lihat satu saat murid-murid Yesus dia sukacita
karena ya mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Yesus melihat itu iblis turun, jatuh. Dan ini kapan? Maka lihat di Wahyu 12, jelas ini dilemparkan di bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Naga itu kalah oleh Mikael dan malaikatnya, jatuh ke bumi. Lalu dia jelas tugasnya, pekerjaannya menyesatkan seluruh bumi. Baru penglihatan berikutnya ayat 10 sampai 12 ada nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa pemerintahan Allah kita, kekuasaan Dia yang diurapi, kekuasaan Yesus yang diurapi. Dan karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, mendakwa mereka siang malam, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Karena itu bersukarialah, hei surga dan kamu sekalian didiam di surga ini. Celakalah kamu yang di bumi dan di laut, karena iblis telah turun kepadamu. Nah, kalau kita melihat ini bahwa ya keadaan di surga dan di bumi ada satu perbedaan besar. Surga penuh sukacita, penuh kemenangan karena Yesus yang berkuasa. Ada anak domba Allah ini yang ada dengan penuh kuasa dan iblis dikalahkan. Maka rangkaian dari penglihatan Yohanes menunjukkan bahwa iblis kalah, naga itu jatuh ke bumi karena ada kuasa Yesus yang mengalahkan. Dengan jelas Yesus sudah mengalahkan di kayu salib. Maut itu sudah dikalahkan dan tidak ada maut lagi bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan yang ada di surga penuh dengan kemenangan, penuh dengan kekuasaan, sukacita karena bersama dengan Tuhan Yesus. Maka naga, penglihatan berikutnya, ketika naga itu sadar bahwa ia dilemparkan di bumi, ia memburu perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki. Kemudian perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar, dan supaya ia terbang ke tempat di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, dan ular itu menyembuhkan dari mulutnya air sebesar sungai, tapi bumi datang menolongnya, dan marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menurut hukum-hukum Allah memiliki kesaksian Yesus. Berarti orang-orang yang percaya yang ada di bumi ini diperangi oleh naga itu, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Naga itu terus memerangi, dan di situ naga itu menyadari bahwa waktunya sudah singkat. Di ayat 12, iblis yang turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sebentar lagi kalau kita melihat di Wahyu 20, Wahyu 21, bahwa iblis akan masuk ke api yang nyala-nyala selama-lamanya, dan dia bersama nabi-nabi palsu. Waktunya singkat. Jadi Wahyu 12 melatar belakangi sampai penghukuman si naga, iblis, Satan itu dihancurkan, dihukum di api yang menyala-nyala selama-lamanya. Kita melihat narasi yang dilihat oleh Yohanes, dan banyak simbol-simbol yang tampak di sini. Jelas ada perempuan, anak laki-laki, ada naga, ya setan itu Mikael, dan kita melihat narasi ini. Maka amanat teksnya kita bisa
meyakini bahwa anak domba itu memerintah, mengalahkan iblis, dan menggembalakan semua bangsa. Dia berkuasa atas surga dan bumi, dan kita bisa tahu bahwa iblis itu bersama malaikatnya sudah dikalahkan, dilemparkan ke dunia untuk menyesatkan orang-orang yang tidak kenal Allah dan memerangi orang-orang yang percaya pada Yesus. Maka kita bisa meyakini sekarang bahwa dalam aplikasinya, apakah saya tetap yakin bahwa Yesuslah penguasa surga dan bumi, iblis pun dikalahkan. Dan yang kedua, kita sebagai orang-orang yang percaya tetap beriman di dalam menghadapi tipuan dan tantangan, penderitaan, peperangan terhadap iblis ini, karena orang-orang yang percaya bersama Yesus oleh darah anak domba itu, kita diberi kemenangan oleh kesaksian orang-orang yang percaya menyaksikan Injil Yesus Kristus. Kesaksian mereka, Injil Yesus Kristus itulah yang membawa keselamatan, membawa kehidupan yang kudus, yang suci, yang menang terhadap tipuan iblis. Percayalah pada Yesus dan terus beriman kepada Injil Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama tetap beriman kepada Yesus, karena Dialah yang berkuasa atas surga dan dunia. Dialah kita mau tinggikan, kita mau muliakan Dia dalam hidup kita, dan kita mau setia beriman apapun keadaan yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Ditinggikan, dimuliakan Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Dia ditinggikan, dimuliakan, Yesus musik tetap memainkan lagu ini. Mari saudara, kita berkomitmen untuk kita terus meninggikan dan memuliakan Dia, karena Dia
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa atas surga, atas bumi, bahkan bawah bumi. Kita terus percaya bahwa Yesuslah Allah Sang Penguasa yang akan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya kepada Dia dan setia beriman kepada Dia. Mari kita berdoa mengucap syukur karena kita sudah ada di dalam Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh keselamatan dari Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa atas surga, bahkan dunia dan bawah bumi. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Biarlah iman kami Tuhan tetap terpelihara, iman kami tetap terjaga, karena pada harinya nanti Tuhan ketika Yesus datang kembali untuk menghakimi dunia ini, kami kedapatan menjadi orang-orang yang menang, yang tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kami bersama dengan keluarga kami tetap setia, kami tetap beriman kepada Tuhan di tengah tantangan, kesulitan, pergumulan hidup ini. Kami tetap menang Tuhan, karena kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.